Jadi hari ini warga Jakarta melakukan pemilihan gubernur putaran kedua. Pemilihan kali ini itu panasnya, suasana politiknya itu melebihi pemilihan presiden kayaknya. Semuanya saling serang, semuanya saling klaim, dan lebih miris teman antar teman jadi musuhan, tetangga jadi saling curiga, beda pendapat, beda pilihan, dengan klaim dia yang paling pilihannya itu yang paling benar, paling oke, pokoknya paling bisa ngebawa Jakarta lebih bagus. Kalau gue pribadi sebenarnya sih siapa aja pemimpinnya itu nggak terlalu banyak apa ya, ngasih efek buat hidup gue sendiri sih, sedikit. Paling untuk urusan administrasi kelurahan yang gampang. Nyoblos, kita lihat prosesnya kayak gimana di sana. Oke deh, bye-bye. Kita udah gunain hak pilih. Oke, selesai. Gue udah gunain hak pilih gue untuk pilkada putaran kedua ini. Suasana TPS-nya cukup kondusif kok. Maksudnya nggak ada kan sebelum ini kan ada berita tuh katanya ada yang kawal di tiap TPS tuh ada yang mau kawal gitu. Maksudnya kalau di TPS tempat gua tadi nyoblos itu suasananya cukup kondusif. Maksudnya cuma biasa ada polisi, ada TNI, ada saksi, terus ada petugasnya. Jadi so far oke aja gitu, kondusif. Dan sekarang kita lihat hasilnya gimana. Kalau gue pribadi itu berharap siapapun nanti yang terpilih jadi gubernurnya, entah itu calon nomor 2, entah itu calon nomor 3, siapapun itu yang kepilih, yang bakalan layanin kita di sini, layanin warga Jakarta di sini. Gue berharap kita sebagai pemilih bisa terima hasilnya, karena pilkada kali ini tuh suasananya panas banget. Suasananya tuh kalau menurut gue udah nggak asik gitu. Dari tetangga, bahkan di sosial media juga panas banget. Banyak yang nggak sepaham, nggak satu pilihan sama dia, terus mereka main ngeblame tuh orang apalah bla 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 bla. Banyak. Dan politik sih, sekali gue bilang politik. Gue tuh nggak terlalu suka sama politik sebenarnya, karena menurut gue politik itu hal yang abstrak gitu. Lu nggak tahu gitu kan, lu nggak bisa tahu kedepannya tuh kayak gimana gitu. Namanya juga politik, bisa berubah-berubah. Jadi kalau menurut gue sih gunain aja hak pilih kita. Kalau kita yakin sama satu paslon ya udah pilih itu. Gue
pilih salah satu paslon sekarang. Terus lihat kinerjanya dia selama dia menjabat. Kalau kinerjanya nggak bagus, kalau nanti dia nyalonin lagi untuk pemilihan berikutnya, ya nggak bakal gue pilih. Simpel itu gitu. Karena 5 tahun itu cepet, 5 tahun itu nggak lama, cepat banget. Jadi ya kita apa ya? Oke lah, kesalahan kita itu selama 5 tahun gitu, kita pilih dia gitu. Tapi nggak usah diituin lah, nggak usah disesalin gitu. Udah kejadian gitu. Dan kita juga nggak pernah tahu gitu, pasangan yang lain itu lebih baik dari dia, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah bisa prediksi apa yang ada di depan kita. Kita nggak pernah bisa prediksi semenit, sedetik, sejam, sehari, sebulan, seminggu, setahun ke depan itu kita nggak pernah tahu. Dan gimana bisa kita tuh yakin sama seseorang bakalan bagus ke depannya, melayanin kita sebagai warganya itu bakalan lebih bagus. Ada yang mungkin gua anggap itu die hard gitu. Kayaknya sih buta banget gitu, udah dibutain sama sosok seseorang itu. Karena kita kan, gue dulu pernah ngebahas, kita tuh nggak pernah tahu isi dan maksud tujuan seseorang gitu kan. Dah, oke, selesai. Gue udah apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikiran kita nggak pernah tahu. Jadi kalau menurut gue biasa-biasa aja. Kedepannya Jakarta dipimpin dia tuh bakalan bagus begini-begini. Enggak juga, kita nggak tahu. Dan kalau menurut gue sejatinya itu pilihan itu dirahasiakan. Seperti slogan pemilu, pilkada itu langsung umum, bebas, rahasia, luber. Jadi pilihannya itu nggak usah diumbar-umbar. Kalau menurut gue pilihan lu tuh nggak usah dipublish gitu. Gue anggap calon pilihan gue itu sama aja kayak dosa gue dan amalan baik gue. Segitu aja sih kenapa gue nggak terlalu bilang gue nggak dukung calon ini. Setelah gue tahu kalau dunia politik itu sebenarnya ya sih, dunia politik itu kusut. Sekarang lebih milih gue rahasiain dosa gue sama amalan gue, mau gue rahasiain. Nggak perlu gue umbar-umbar, nggak perlu gue buka-buka kayak gue posting habis milih, gue posting salah satu paslon lah yang ini. Kenapa gue nggak kayak gitu? Gue nggak mau kayak gitu lagi. Nantinya gue takut nih apa yang udah gue pilih, pasangan yang gue pilih, calon yang gue pilih, ketika dia udah menjabat ternyata nggak sesuai sama janji. Kalau gue pribadi sih malu. Kalau calon yang gue gembar-gemborkan tuh ternyata nggak sesuai gitu. Yang udah gue bela-belain mati-matian tuh ternyata nggak sesuai gitu, sama apa yang dia omongin gitu. Kalau gue pribadi malu, makanya gue lebih pilih gue rahasiain. Kayak dosa, nggak sesuai sama yang gue pilih, kan gue ngerasa bersalah tuh, gue nikmatin sendiri, gue rahasiain. Terus kalau pasangan gue pilih itu dia sesuai sama waktu janji dia pas kampanye, itu kayak amalan gue, berarti wah gue habis ngelakuin hal benar nih gitu. Lagian kalau menurut gue apa sih untungnya gitu? Apanya sih untungnya lu bela-belain mati-matian gitu? Lu bangga-banggain tuh orang tuh mati-matian tuh apa untungnya gitu buat? Sekarang ini, lu pilih dia, lu belain dia mati-matian, lu bangga-banggain dia mati-matian. Yakin ngejamin dia itu, ngejamin lu, kehidupan lu, ekonomi lu, pekerjaan lu itu berubah? Enggak. Ya lu harus kerja sendiri, lu harus cari duit sendiri. Kalau lu usaha ya lu harus jualan sendiri, promosi sendiri, nggak dipromosin sama dia. Kalau kita bekerja dan belum kerja ya kita harus bikin lamaran sendiri, nyari pekerjaan sendiri.
apa dia mau jadiin apa? Lapangan pekerjaan. Enggak. Apa? Lapangan pekerjaan itu banyak. Tapi balik lagi ke perusahaannya mau terima. Emang setelah kalau lu pilih salah satu paslon bakalan gampang gitu. Gue dulu milih dia loh, lu harus terima gue. Enggak. Kualitas lu yang dilihat, skill lu yang dilihat. Bukan lu pilih siapa, enggak itu yang dilihat. Tapi skill, kualitas. Dulu setiap buka Facebook itu dulu isinya banyak orang yang nge-share, post tentang jualannya dia, terus quote-quote-nya dia, kutipan-kutipan dia gitu kan, kutipan-kutipan pemberi semangat, pengingat dosa kita, pengingat ibadah kita. Itu enak dilihat dibanding sekarang gitu. Sekarang banyak yang quote gitu, tapi quote-nya itu jadi senyindir quote-nya. Sekali lagi gue bilang, gue selaku warga Jakarta berharap siapapun yang bakalan melayani masyarakat Jakarta ke depannya nanti 5 tahun ke depan itu bisa ngebuktiin omongannya dia, bisa ngejalanin amanah apa yang udah dikasih sama warganya, warga Jakarta, bisa ngejalanin semuanya. Itu pendukung kedua paslon ini bisa nerima siapa yang menang, siapa yang kalah, bisa baikan lagi lah, bisa say hello lagi di sosial media, bisa bercanda lagi. Oke, nanti kita lihat hasil quick count-nya gimana. Apakah prediksi gue benar? Siapapun yang menang itu bakal tetap panas ke depannya, atau semuanya bisa berlapang dada, terima kemenangan, terima kekalahan. Ya kalau gue sih pribadi berharapnya pada bisa berlapang dada lah, bisa ikhlas gitu kan. Kita sambut pemimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Untuk yang kepilih, gue ucapin selamat bertugas, buktiin semua omongannya, buktiin semua janji-janji waktu kampanye, dan selamat bekerja, melayani rakyat, melayani warga DKI Jakarta. Oke, mungkin omongan gue ini omongan kosong lah, receh, omongan receh. Tapi ya ini isi hati gue sebagai warga Jakarta. Sekali lagi, berhak menggunakan hak pilih gue, berhak untuk mengutarakan pendapat gue, opini gue. Sama seperti halnya lu semua teriak-teriak di sosial media, menyuarakan opini dan pendapat lu masing-masing. Gua menggunakan media YouTube yang sekarang ini karena gue rasa itu yang pas. Karena kalau dengan ketikan gue nggak mampu untuk menyusun kata-kata yang gue nggak mampu. Ini aja omongannya belepetan. Oke, bekerja untuk melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan.